Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa pagi hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu menaungi hati kita sepanjang hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapa kami yang di sorga, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat yang keempat. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dunia ini selalu penuh dengan hal-hal yang membuat orang khawatir, was-was atau ketakutan. Memang ada orang yang senang pergi ke tempat yang berbahaya, melakukan hal-hal yang membuat hati berdebar-debar, atau melakukan sesuatu tindakan yang mempunyai resiko besar. Mereka yang tergolong seperti itu memang sengaja mencari kesempatan untuk menantang bahaya untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi, tidak ada seorang pun yang menyukai sesuatu yang bisa membawa kecelakaan atau bencana yang di luar kontrol. Hanya orang yang bodoh atau gila yang sengaja mencari bencana untuk diri sendiri atau orang lain. Banyak kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini membuat orang kaget karena kekejaman yang dilakukan oleh beberapa orang terjadi secara tak terduga oleh siapapun. Hal ini membuat banyak orang merasa khawatir, was-was dan bahkan takut karena seakan manusia tidak berdaya menghadapi kejahatan. Bagi banyak orang Kristen, hal semacam itu memaksa mereka untuk mengevaluasi iman mereka. Patutkah mereka merasa khawatir atau takut dengan adanya kejahatan semacam itu? Apa yang harus atau bisa mereka lakukan untuk mengatasi rasa takut? Rasa takut sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai berkat. Rasa takut bisa membuat orang menghindari bahaya. Selain itu, rasa takut kepada Tuhan, yaitu ketaatan kepada firman-Nya, adalah satu hal yang dikehendaki Tuhan agar umatnya bisa menikmati hidup yang aman dan berbahagia. Ayub sebagai contoh adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mengasihinya dan melindunginya dari serangan iblis. Selain itu, banyak ayat Alkitab lain yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan akan membawa hikmat, kebijaksanaan, dan berbagai berkat. Tuhan memang menyayangi semua orang yang takut akan Dia. Dalam kenyataan zaman ini, orang yang benar-benar takut akan Tuhan mungkin tidaklah banyak. Di kalangan Kristen pun orang cenderung untuk mengesampingkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pada hari Minggu dan selama 1 atau 2 jam saja kita mengakui kedaulatan Tuhan dan berusaha meyakinkan Dia bahwa kita mempunyai rasa takut kepadanya. Tetapi di luar itu, kita sering hidup seperti manusia bebas merdeka yang mempunyai hak dan kuasa atas diri kita dan juga orang lain. Kejadian buruk yang tidak terduga dalam hidup manusia mungkin membuat banyak orang menjadi khawatir dan bahkan takut menghadapi masa depan karena kepercayaan kepada diri sendiri menjadi goyah. Kita jelas tidak berkuasa atas hidup kita, apalagi atas hidup dan perbuatan orang lain. Hal-hal yang sedemikian seharusnya membuat kita mencari pertolongan. Tetapi jika kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita bisa bergantung?
pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita bukanlah hanya di dunia yang fana ini. Hidup di dunia adalah sementara. Bagi kita hidup sesudah ini adalah hidup yang kekal di surga bersama Tuhan, Raja semesta alam yang kita sembah. Karena itu, jika kita benar-benar takut kepada Tuhan, kita tidak perlu takut kepada sesama manusia. Sama seperti kita, mereka hanyalah makhluk yang kecil dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Walaupun demikian, dalam menghadapi bahaya sebagai manusia, kita tidak bisa bergantung pada kekuatan diri sendiri. Sebaliknya kita tahu bahwa sebagai orang yang takut kepada Tuhan, kita mempunyai keyakinan bahwa kita bisa mendekatinya dan memohon penyertaannya. Biarlah kita mau memohon agar Tuhan memberi kita rasa damai dan sejahtera di saat yang sulit ini, dan agar Ia menunjukkan kuasa-Nya untuk membawa mereka yang tersesat kepada jalan yang benar. Seperti tertulis di dalam kitab Injil Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Semoga dengan firman yang sudah kita dengar, dapat kita renungkan dengan baik, sehingga dapat kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga banyak orang di sekitar kita semakin diberkati, dan nama Tuhanlah yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat melewati malam dan bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja, selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja, dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seisi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih, bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan, tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Tuhan, di atas semua permohonan ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.